Pertama, tentang kaidah dari pemberian cairan terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa obat, setiap kali kita memberikan obat, kita harus tahu apa dasarnya kita memberikan obat. Sama ketika kita mau memberikan cairan, terutama cairan intravena ya. Ketika saya membahas cairan intravena, maka kalian harus mengikuti kaidah dari 4D, di mana 4D itu artinya bahwa infus itu adalah drug ataupun obat. Nah, jadi dia bukan cuma sekedar cairan, tapi dia sebenarnya ada obat. Ketika kita membahas tentang obat, maka kita harus tahu apa indikasinya, apa kontraindikasinya, bagaimana cara memberikannya, sama seperti dosingnya kita harus tahu. Nah, kapan kita memberikannya, kapan kita menghentikannya juga mungkin kita harus tahu. Nah, durasi juga penting, sama seperti obatnya kita harus tahu durasinya, berapa banyak pemberian cairannya, berapa lama kita memberikan cairan, dan setelah kita memberikan cairan, kita juga harus tahu kapan untuk memberhentikannya, deeskalasinya, kapan kita mau menurunkan ataupun memberhentikan cairan yang kita berikan. Ya, itu adalah kita harus mulai aware ketika kita mau memberikan cairan. Jadi nggak asal memberikan cairan, oh ini infus RL gitu saja, tapi harus tahu karena cairan adalah obat. Nah, kita masuk ke tujuan terapi cairan. Tujuan terapi cairan kita biasanya membahas menjadi dua saja ya, yaitu terapi cairan sebagai resusitasi dan juga terapi cairan sebagai rumatan. Nah, resusitasi berarti kita akan menggunakan itu untuk menggantikan kehilangan darah yang sifatnya akut. Misalnya adalah perdarahan, ataupun juga bisa juga ada GI loss seperti muntah-muntah ataupun diare. Nah, biasanya kita menggunakan kristaloid ataupun koloid sebagai cairan yang kita gunakan untuk resusitasi. Kemudian apabila kita membahas tentang rumatan itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin kalau belum tahu maintenance ya, maintenance atau rumatan, jangan bingung. Ketika kita membahas cairan rumatan, berarti itu artinya kita prinsipnya adalah kita memberikan cairan yang mengandung elektrolit dan nutrisi. Jadi ketika itu di sini kita memberikan elektrolit dan nutrisi sebagai cairan rumatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggantikan kebutuhan normal seperti insatiable water loss, urin yang terbuang ataupun feses yang terbuang, dan juga sebagai dukungan nutrisi. Nah, jadi istilahnya kalau pasien dalam kondisi yang tidak stabil, untuk misalnya terjadi perdarahan, mungkin kita atasi dulu dengan resusitasi. Setelah pasien stabil, pasien masih perlu cairan, mungkin kita bisa berikan cairan rumatan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kita juga memerlukan replacement. Replacement itu artinya kita menggantikan cairan yang keluar ataupun bisa ongoing loss, bisa dari luka, bisa dari perdarahan, bisa kena luka bakar. Tapi biasanya kita jadi bingung, kita coba bahas resusitasi dan rumatan. Malam ini kita bahas dua ini tentang tipe-tipe cairan resusitasi dan cairan rumatan. Nah, tujuan dari pemberian cairan tersebut, apabila kita membicarakan tentang resusitasi, maka tujuan dari resusitasi adalah untuk mengembalikan volume intravaskuler. Jadi volume di dalam pembuluh darah kita kembalikan, sehingga harapannya ketika kita menambah jumlah volume di dalam pembuluh darah, maka preload-nya akan meningkat, kemudian cardiac output akan meningkat, dan akhirnya adalah perfusi. Kita mau perfusi ke dalam jaringan menjadi cukup ataupun adekuat. Itu adalah tujuan dari resusitasi. Sehingga kita memberikan itu, harapannya adalah perfusinya menjadi adekuat. Berbeda dengan apabila kita memberikan cairan rumatan. Cairan rumatan adalah kita berikan ketika kita membutuhkan cairan pada saat pasien itu tidak bisa makan misalnya, atau karena fungsi saluran cernanya terganggu. Nanti kita bisa memberikan cairan rumatan seperti yang berisi air, elektrolit, dan juga nutrisi. Ketika resusitasi, bisa saja pasien masuk ke aman, pasien membaik, ya kemudian memerlukan maintenance. Tapi bukan berarti ketika kita maintenance, pasien akan aman lagi. Bisa saja ada perdarahan ataupun hemoragik, kita kembali ke fase resusitasi kembali, dan sebaliknya. Nah, itulah perputarannya, kita harus hati-hati. Ketika maintenance pun juga kalau sudah membaik, kita bisa memberikan, kita ganti dari intravena menjadi terapi oral. Oke. Kemudian asesmen dan monitoring. Nah, setiap kita memberikan cairan, maka kita harus selalu menilai dari
kondisi pasien tersebut, status cairan tersebut. Semua pasien yang mendapatkan terapi cairan intravena harus dimonitoring secara berkala. Ya, monitoring secara berkala. Penilaian status cairan itu sebisa mungkin dari banyak variabel ya. Oke, satu-satu ya. Semua pasien yang mendapatkan terapi cairan intravena harus dimonitoring secara berkala. Monitoring yang paling sering dilihat apa? Biasanya sih monitoring itu harus melihat seperti kita memeriksa pasien. Jadi kita lihat dari anamnesa, kita lihat dari pemeriksaan fisik, kita lihat juga dari pemeriksaan penunjang. Nah, monitoring yang paling gampang biasanya tetap kita lihat dari balance cairan. Jadi kita harus menghitung semuanya. Ketika kita memberikan terapi cairan, wajib hukumnya kita melakukan balancing ya. Cairan yang masuk dari mana saja harus dihitung dan cairan yang keluar harus dihitung ya. Jadi ini akan berkala ya. Jadi nggak memberikan cairan terus kemudian tidak pernah diawasi, tidak pernah dilihat berapa yang masuk, berapa yang keluar. Tiba-tiba pasiennya depletion ataupun kurang cairan, nah itu bahaya. Dan sebaliknya nggak pernah diawasi, dimonitoring, tiba-tiba pasien tersebut kelebihan cairan, itu juga bahaya. Nah kemudian kalau kita sudah mulai belajar tentang monitoring, nanti kita juga harus melihat status cairannya. Nah status cairannya bisa dari balancing tadi, kita lihat apakah dia positif balancenya atau negatif. Nah ini kita juga harus melihat klinis juga ketika pasien tersebut menjadi kelebihan cairan ataupun kekurangan cairan. Ada banyak variabel, kita nggak boleh menilai status cairan cuma berdasarkan satu variabel saja. Misalnya kita cuma lihat urine output doang. Oh ini pasien urine outputnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan. Oh ini kurang cairan. Apakah selalu? Tidak. Kita harus juga melihat komponen yang lain, komponen di respiratori, komponen kesadaran, komponen kardiovaskuler, dan sebaliknya apabila kita mau melihat komponen dari fluid overload, kita juga harus melihat semakin banyak variabel yang digunakan, maka kita lebih mendekati akurat untuk kondisi status pasien saat ini. Ya, saya mungkin nggak bahas ini sebenarnya karena kita mau membahas tentang cairannya, bukan ke penilaian status pasien, cairan pasien. Nah, ketika kita mau memberikan cairan, maka ada kemungkinan kita mismanagement ya, ada kemungkinan kita salah dalam memberikan cairan. Salah itu maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita salah, maka bisa saja pasiennya dalam kondisi yang hipovolemik, ya. Atau sebaliknya, pasien dalam kondisi yang overload ataupun hipervolemik. Nah, ini akan mungkin sangat terjadi. Ya, jadi nggak ada yang selalu 100% benar ketika kita memberikan cairan. Nggak masalah. Nggak mungkin kita akan 100% benar. Oh ini pasien akan volume terus nggak. Bisa saja ketika kita memberikan cairan dengan monitoring yang tidak ketat ataupun monitoring yang tidak teliti, sangat mungkin pasien menjadi hipovolemik. Ya, kalau hipovolemik biasanya juga akan berbahaya. Kenapa hipovolemik berbahaya? Karena dia bisa menyebabkan perfusi ke organ jadi berkurang. Kemudian apabila perfusi organ berkurang, maka bisa terjadi gangguan dari organ dan efek samping yang lainnya. Sebaliknya apabila kita menemukan overload, dia juga berbahaya. Karena apa? Karena dia bisa udem ataupun juga gangguan dari organ. Nah, semuanya nggak baik ya. Jadi kita harus tahu kalau ketika kita memberikan cairan, kita siap bahwa kemungkinan kita juga bisa salah ya. Jadi termasuk yang sudah spesialis, yang sudah subspesialis pun bisa saja memberikan cairan itu salah ya. Nggak mesti benar. Jadi jangan takut. Justru karena kita memberikan cairan, berarti kita tahu kapan kita salahnya. Nah, kapan kita salahnya inilah kita harus belajar bahwa ada konsekuensi dari kesalahan pemberian cairan. Bisa saja hipovolume, bisa saja hypervolume, udem paru. Bisa saja ketika kita memberikan cairan, pasien menjadi hiponatremi, bisa jadi hipernatremi, bisa jadi hiperkalemi, hipokalemi. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi, apakah nggak boleh diberikan cairan? Oh, jangan gitu. Tetap kita harus berani ngasih cairan, tapi kita harus tahu kapan pasien ini dalam kondisi yang mismanagement. Ya. Caranya gimana? Paling saya sih selalu sarankan bahwa monitoring secara berkala adalah kuncinya.